Profesor Dr. Insinyur Idewo Putu Oka Suwardi MSI dengan judul orasi Adaptasi Kelembagaan Penyuluhan Fasilitasi SDM Pertanian Adaptif Smart Farming. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Udayana, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua dan seluruh anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga dan kepala biro di lingkungan Universitas Udayana, ketua dan anggota Dharma Wanita Universitas Udayana, para ketua dan koordinator program studi di lingkungan Universitas Udayana, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana, para undangan, sanak saudara, dan hadirin yang saya muliakan. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan untuk mengikuti upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana. Pada kesempatan istimewa ini, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah yang merupakan rangkaian intisari temuan-temuan penelitian yang saya tekuni bersama tim dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang meliputi tantangan serta reorientasi penyuluhan pertanian, kebutuhan peningkatan kompetensi penyuluh, desain pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh, dan adaptasi kelembagaan penyuluhan. Bapak Rektor beserta hadirin yang saya hormati, sektor pertanian di Indonesia masih menjadi tumpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebanyak 38,7 juta penduduk bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah tersebut setara dengan 28,61% dari total penduduk yang bekerja. Sementara persentase pemuda yang bekerja pada sektor pertanian turun 20,79% pada tahun 2017 menjadi 18%. Selama tahun 2022, pertanian menempati posisi ketiga penyumbang produk domestik bruto, yakni sebesar 12,4% setelah industri 18,3% dan perdagangan 12,8%. Di Provinsi Bali, sektor pertanian masih menjadi pekerjaan dominan penduduk yang mampu menyerap tenaga kerja 23,48%, dan hasil survei pertanian antar sensus tahun 2018 menunjukkan bahwa pertanian dikelola oleh 3.888.456 rumah tangga usaha pertanian dengan jumlah petani 477.439 orang dan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 1.503.544 orang. Tahun 2022, komoditas pangan utama padi menghasilkan 680.602 ton gabah kering giling dengan tingkat produktivitas 60,59 kuintal per hektar. Pertumbuhan sektor pertanian di Bali memberikan kontribusi 14,81% terhadap produk domestik bruto. Permasalahan pertanian di Bali, pada sisi lain kita lihat bahwa sektor pertanian di Bali menghadapi berbagai masalah. Di antaranya jumlah tenaga penyuluh hanya 543 orang untuk 716 unit desa. Seyogianya seorang penyuluh adalah untuk satu desa. Di samping itu, kapasitas SDM pertanian terbatas, teknologi produksi dominan konvensional, peran kelembagaan kelompok tani belum optimal, dan tantangan ekspor produk pertanian terkait dengan sertifikasi. Guna mengatasi permasalahan tersebut,
dibutuhkan gerakan transformasi ke arah digitalisasi pertanian 4.0. Untuk mewujudkannya, seyogianya kelembagaan penyuluhan menyesuaikan kebijakan-kebijakannya agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mempercepat SDM pertanian bisa terbiasa menerapkan budidaya pertanian cerdas yang berbasis teknologi digital. Bapak Rektor beserta hadirin yang berbahagia, penyuluhan pertanian mengalami masa sulit pada saat pandemi COVID-19. Metode penyuluhan konvensional yang lazim dimanfaatkan tidak mampu menumbuhkan dan mengefektifkan pelaksanaannya. Memasuki era kenormalan baru, kegiatan penyuluhan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Messenger, WhatsApp Video Call, Zoom Meeting, dan Google Meet. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi tersebut menunjukkan kinerja cukup baik. Namun, masih menghadapi kendala bagi para petani, yaitu terbatasnya pemilikan HP, kurang familiar menggunakan HP, masih sulit memahami pesan penyuluhan melalui HP, koneksi internet kurang, dan kuota tidak cukup. Kondisi kritis ini pada saat pandemi memberikan pelajaran dan sekaligus tantangan untuk mengintensifkan pemanfaatan metode penyuluhan modern yang mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet. Dengan demikian, menjadi pertimbangan penting bagi kelembagaan penyuluhan untuk melakukan reorientasi pemanfaatan metode penyuluhan. Penyuluhan yang berbasis internet perlu dimantapkan melalui penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi yang memadai. Hadirin sekalian yang berbahagia, respon penyuluh terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi ternyata cukup baik, sehingga mereka berniat untuk memahami serta memanfaatkan dalam pelaksanaan penyuluhan. Responnya meliputi ranah umum, manfaat, urgensi, terbatas, dan selektif. Berdasarkan respon tersebut dapat ditawarkan materi pelatihan dengan tema prinsip aplikasi TIK, nilai guna TIK, kisah sukses TIK, pendalaman praktik TIK, dan fasilitasi supervisi teknologi informasi dan komunikasi. Tema-tema yang ditawarkan tersebut dapat dielaborasi menjadi topik-topik spesifik dengan kebutuhan para penyuluh. Berdasarkan hasil survei, ternyata ada 4 topik yang diminati dalam pelatihan teknologi informasi komunikasi, yaitu operasional TIK dalam bidang pertanian, membuat materi penyuluhan berbasis TIK, prinsip operasional TIK, dan merangkai perangkat TIK berbasis digital. Memperhatikan minat para penyuluh, seyogianya keempat topik tersebut menjadi materi utama dalam pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh. Hadirin sekalian yang berbahagia, merespon perkembangan teknologi informasi komunikasi pada era industri 4.0, ternyata seluruh penyuluh menyatakan membutuhkan pelatihan teknologi informasi komunikasi. Niat mereka mengikuti pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mengaplikasikan TIK dalam kegiatan penyuluhan. Animo para penyuluh tersebut dapat menjadi argumen penting bagi kelembagaan penyuluhan dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi TIK. Desain pelatihan peningkatan kompetensi penyuluhan tentang TIK merupakan rangkaian kegiatan yang berurut dari persiapan yang meliputi administrasi, peserta, narasumber, materi, metode, sarana, prasarana. Berikut tahap pelaksanaan melalui interaksi pembelajaran dengan metode classroom, personal activity di dalam laboratorium, praktikum lapang, dan uji coba terampil pada kelompok terpilih. Selanjutnya, tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif, evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Tahap terakhir adalah rekonstruksi desain, sesuai dengan perkembangan masalah lapang, kebutuhan kompetensi penyuluh, sumber daya penyuluhan, dan dinamika relasi kelembagaan penyuluhan. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada era industri 4.0 ini, kebijakan kelembagaan penyuluhan yang krusial adalah terakomodasinya aspek-aspek teknologi informasi komunikasi dalam setiap penyelenggaraan penyuluhan.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, desain kebijakan kelembagaan penyuluhan pertanian adaptif teknologi informasi komunikasi dapat diformulasikan dalam karakteristik penyuluhan dengan 3 aktivitas utama, yaitu kebijakan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan, dan sasaran penyuluhan. Menyikapi tantangan penyiapan SDM pertanian yang kompeten, tangguh, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi, seyogianya kelembagaan penyuluhan menyesuaikan kebijakan-kebijakannya yang menyangkut peningkatan kapasitas penyuluh, penyediaan inovasi teknologi pertanian, program penyuluhan, pengembangan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan. Agar dapat mewujudkan pertanian presisi, maka segala aspek yang terkait dengan TIK berbasis digital sepatutnya terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan kelembagaan penyuluhan yang menyangkut sarana prasarana penyuluhan, kompetensi penyuluh, administrasi operasional penyuluh, dan program penyuluhan. Hal tersebut sejalan dengan aspirasi serta persepsi para penyuluh pertanian pada jabatan fungsional penyuluh utama, penyuluh madya, dan koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di Provinsi Bali. Selanjutnya, agar teknologi informasi komunikasi dapat diimplementasikan dalam penyuluhan, ada beberapa persyaratan penting yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu kompetensi penyuluh tentang teknologi informasi komunikasi berbasis digital, materi penyuluhan dan kemasan digital, metode penyuluhan berbasis teknologi digital, instrumen penyuluhan dalam bentuk aplikasi digital, dan sasaran penyuluhan yang sadar teknologi informasi komunikasi. Kelima unsur tersebut menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan penyuluhan, dan kelembagaan penyuluhan harus dapat memastikan ketersediaannya serta memfasilitasi operasionalnya. Mewujudkan perilaku petani yang berorientasi teknologi informasi komunikasi menjadi target penyuluhan. Perilaku yang diharapkan adalah petani pelaku utama dan pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk mengakses informasi inovasi yang dibutuhkan dalam penerapan pertanian presisi, sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas usaha tani yang maksimal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Bapak Rektor beserta hadirin yang saya hormati, demikianlah orasi ilmiah tentang adaptasi kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai pertanggungjawaban akademik saya dalam pengukuhan jabatan guru besar ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan puji astuti sesanti angayu bagia atas asung ketewara nugraha ida sang yang widiwasa. Saya bisa memperoleh dukungan serta lingkungan terbaik untuk berkarir sebagai dosen, sehingga mencapai jabatan guru besar dalam bidang ilmu penyuluhan pertanian. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Udayana, Wakil Rektor beserta seluruh jajaran atas segala dukungan dan fasilitasinya, Senat Akademik Universitas Udayana dan Fakultas Pertanian atas pertimbangan serta persetujuan usulan jabatan guru besar saya, Bapak Dekan Fakultas Pertanian, para Wakil Dekan, para Koordinator Program Studi, seluruh kolega dosen, para tenaga akademik atas support, perhatian, serta kerjasamanya yang baik. Koordinator Program Studi Agribisnis dan segenap Sosekers yang selalu setia menjaga serta merawat kebersamaan kita, menghadirkan harmoni dalam mengemban tridharma perguruan tinggi. Kedua orang tua saya, Ayah Dewa Putu Sudiharsa almarhum, dan Ibu Desa Putu Adi, yang telah membukakan jalan hidup dan mengantarkan saya menjalani kehidupan. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan juga atas semua yang telah diberikan, dan tentu apa yang sudah diberikan sangat memberikan manfaat buat kehidupan saya. Kepada yang tercinta kedua mertua saya, Madedi Bia almarhum dan Putu Keramas, semua atas partisipasi, dukungan, support, dan motivasinya, sehingga saya bisa berprestasi seperti sekarang. Istri Dewi Sawiti Sudibya, ananda tercinta Tintiani Rahmani Wikananda, Raina Naresari Wikananda,
Nanda menantu Putu Bagus Dharma Putra, dan cucu tersayang Rainira Nala Andana. Kalian semua menjadikan capaian ini lebih indah dan bermakna. Keluarga besar Dewa Putu Sudiarse di Banjar Katik Lantang Singa Kota Ubud, dan keluarga besar Made Dibia di Banjar Sengkiding Desa Kelungkung, atas segala dukungan, motivasi, serta doa yang menguatkan setiap langkah saya menjalani tugas-tugas profesi, sekaligus melaksanakan Swadarmaning Krama Adat Bali. Ibu dan Bapak Guru, Ibu dan Bapak dosen, dan seluruh pembimbing serta promotor yang telah dengan sabar, penuh perhatian, dan mendidik serta membimbing saya selama mengikuti pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Segenap panitia pengukuhan guru besar, seluruh undangan serta hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas partisipasi serta kehadirannya hingga acara ini berjalan dengan lancar. Sebagai akhir kata, dengan kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya tutup orasi ini dengan Prama Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih.